Perkenalkan, nama saya Valencia Ambarita, NIM F1C4190008 dengan program studi Biologi R002, Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI, MSI. Video ini berjudul struktur jaringan tumbuhan. Mari kita lihat sama-sama. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, video pembelajaran ini akan menjelaskan tentang struktur jaringan tumbuhan dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi. Yang pertama, apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah yang mempunyai bentuk asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan tumbuhan memiliki fungsi yaitu melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tubuh tumbuhan, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, dan yang terakhir mendukung segala aktivitas tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu memiliki dua struktur, yaitu yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun atas sekelompok sel yang tetap dalam masa pertumbuhan dan terus-menerus akan membelah. Berdasarkan cara bentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama promeristem, yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio. Yang kedua, meristem primer, jaringan yang aktif membelah, terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan kuncup tumbuhan dewasa. Yang ketiga yaitu meristem sekunder, terbentuk dari jaringan meristem primer. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal terdapat di ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Meristem lateral berada sejajar dengan lingkungan ditemukannya organ. Meristem interkalar terdapat di antara ruas-ruas batang dan menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan meristem yang baik merupakan primer atau sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan, berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu bentuk sel seperti balok, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Umumnya terdiri satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata, tersusun atas sel-sel hidup dan dinding sel bagian luar yang berbagai. Seperti dapat kita lihat di sebelah kanan, contoh gambar jaringan epidermis. Selanjutnya, yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim yaitu susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar, dan terdapat banyak rongga antar sel. Seperti yang ada di sebelah kanan, dapat kita lihat jaringannya tidak tersusun rapat, terkesan jarang-jarang.
Selanjutnya yaitu jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jaringan penyokong merupakan jaringan memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Apa itu jaringan kolenkim? Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Ciri-ciri jaringan kolenkim yaitu tersusun dari sel-sel hidup, bentuk sel memanjang dan memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, yang merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu tersusun dari sel-sel mati, mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras dan tidak mengandung protoplas. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari yang pertama yaitu jaringan silem atau pembuluh kayu, tersusun oleh trakeid, trakea, pembuluh silem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Yang kedua yaitu jaringan floem, yang tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengereng, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu, yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Contoh gambar ada di sebelah kanan. Bagian luar itu biasanya floem dan bagian dalam yaitu silem. Dan yang terakhir yaitu jaringan gabus atau velogen. Jaringan gabus merupakan jaringan yang bertugas melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, terbentuk dari kambium gabus atau velogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan veloderm, sedangkan pembentukan jaringan ke arah luar berupa sel mati atau yang sering disebut dengan velum. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video.